Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melanjutkan pelajaran yaitu di tema mari hidup sederhana dan ikhlas. Pada subtema yaitu pada ikhlas, di mari ikhlas beramal. Apakah itu yang namanya ikhlas? Kita akan bahas lebih lanjut. Ikhlas adalah memurnikan ibadah atau amal soleh hanya untuk Allah dengan mengharap pahala darinya semata. Jadi dalam poinnya kita bisa garis bawahi yaitu dia memurnikan. Ada kata memurnikan itu, kita harus murni dalam beribadah, dalam berbuat yang baik atau amal soleh, itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya kita harapkan surganya di yaumil akhir telah. Oke. Kemudian kita akan lihat pada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa lihat bahwa Allah itu tidak menilai bentuk fisik kita, tidak menilai wajah kita, ganteng atau cantik itu tidak akan dinilai. Tetapi Allah yang dilihat Allah itu adalah hati kita, keikhlasan kita, kemurnian amal yang kita perbuat di dunia ini, kita tujukan kepada Allah atau tidak. Jadi yang penting adalah ketakwaan kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menata hati kita untuk selalu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa merusak keikhlasan seseorang. Yang pertama riya, ujub dan sum'ah. Apa aja itu? Yang pertama kita akan bahas mengenai riya. Riya adalah seseorang yang beramal supaya mendapat pujian orang lainnya. Jadi seseorang yang berbuat riya, kita bisa lihat orang itu beramal supaya dapat pujian orang lainnya. Jadi dia tidak beramal itu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, tetapi hanya ingin dipuji oleh manusia atau orang lainnya. Nah, sikap yang seperti inilah yang ditakutkan menyeleweng dari tujuan kita yang awal. Yang kedua, ujub adalah seseorang yang berbangga diri dengan amal yang telah dilakukan. Orang yang ujub ini dia cenderung merasa sombong, merasa bangga terhadap apa yang dia lakukan, yang telah dia lakukan. Dia melakukan suatu amal, suatu perbuatan, dan dia bangga dengan itu. Karena saking bangganya itu, maka dalam hatinya muncullah sikap sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sum'ah adalah seseorang yang beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar amalnya tersebut lalu memujinya. Nah, dari sini kita bisa melihat langsung bahwa niatnya dari awal memang sudah dia memperdengarkan amalnya yang telah dia perbuat itu supaya dipuji oleh orang lain. Jadi dari awal sudah niatnya itu pamer. Jadi dia pamer kepada orang lain tentang apa yang telah dia lakukan, entah itu bersedekah atau mungkin apalah, tapi dia niatnya pamer supaya dipuji oleh orang lain. Dalam ayat Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah dengan murni, dengan ikhlas. Jadi ibadah itu juga harus dengan ikhlas, terutama dalam menjalankan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Ya, dengan sholat, ya dengan zakat itu harus dengan rasa yang ikhlas, dibarengi dengan rasa ikhlas. Semata-mata kita tujukan kepada Allah dan ingin mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyeleweng dari yang lainnya.
Kemudian kita bisa lihat ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, dia beramal dengan sungguh-sungguh tanpa riya. Seseorang yang seperti ini yang sungguh-sungguh berarti dia ikhlas. Itu juga bisa kita jadikan patokan. Kalau dia melakukan suatu tugas itu dengan sungguh-sungguh, maka dia ikhlas. Beramal dengan tekun dan rajin karena perintah Allah. Di sini bisa kita lihat bahwa seseorang itu patokannya adalah perintah Allah. Karena ini diperintah Allah, maka dia lakukan itu dengan rajin, dengan tekun. Kalau ibadah ya dengan rajin dan tekun. Yang ketiga, tidak memamerkan amalnya ke orang lain. Orang yang ikhlas tidak akan suka pamer, tidak akan suka cerita-cerita mengenai apa yang dia perbuat atau mungkin amal yang baik yang telah dia perbuat. Jadi ya orang itu akan lebih berhati-hati ketika berbicara. Jadi jangan sampai dia berbicara, cerita, tahu-tahu pamer. Dan akhirnya apa? Akhirnya muncullah sikap sombong itu. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Jadi seorang murid atau mungkin seorang yang sudah bekerja dalam suatu perusahaan, ketika dia pernah mengeluh, maka dia tidak ikhlas dengan tugas yang diberikan kepadanya. Jadi orang yang tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas, dia pasti ikhlas, dan apa yang dia laksanakan di tugas itu dia ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari keberkahan dalam mencari tugas itu. Jadi kesulitan itu nanti pasti dia yakin ada hikmah atau berkahnya. Manfaat dan keutamaan ikhlas, yang pertama adalah membuat hidup jadi tentram. Seseorang yang ikhlas, hidupnya jadi tentram. Amal ibadah diterima Allah, dibuka pintu ampunan dan dihapus dosanya. Nah, ini yang kita harapkan. Diangkat derajatnya oleh Allah, tidak hanya di dunia, mungkin juga di akhirat nanti. Doa kita akan dikabulkan karena kita dekat dengan Allah. Nah, ini yang kita harapkan juga, selalu dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, dapat perlindungan, naungan dan hidayah yang dari Allah. Jadi kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ikhlas itu juga mudah memaafkan orang lainnya. Jadi selalu ikhlas. Kalau mungkin ada seseorang yang melakukan kesalahan, dia dengan ikhlas akan memaafkan. Jadi teori kita tentang ikhlas itu sebaiknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai apa itu hidup dengan ikhlas, bisa dilihat di video yang akan ditayangkan berikut ini. Silakan ditonton. Mungkin junjungan kita Nabi Muhammad SAW pernah mengkhawatirkan sesuatu sifat buruk yang menimpa pada umatnya, yaitu riya. Sebab riya itu sudah sama dengan syirik kecil. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa syirik itu adalah dosa yang tidak terampuni. Jadi yang dilakukan si Muhammad tadi pagi riya dong soalnya dia pamer pada semua orang kalau dia menyumbang paling banyak. Gus, bukannya riya tahu, tapi dermawan. Sudah, kalian jangan bertengkar. Begini, sebenarnya si Mamat sudah bertindak terpuji dan cukup baik. Tapi lebih terpuji lagi kalau kita tidak usah memamerkan apa yang sudah kita berikan. Ingat baik-baik, jika tangan kananmu memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Jadi kesimpulannya, setiap memberi sesuatu, kita harus ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. Nggak boleh mengharapkan hadiah, mengharapkan pujian, mengharapkan jabatan, atau yang lainnya. Pokoknya nggak boleh mengharapkan apapun. Insya Allah, jika kita ikhlas, Allah sendiri yang akan memberikan imbalan di akhirat nanti. Allahumma amin. Jadi kuncinya adalah keikhlasan dalam diri kita. Mohon ini dimasukkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari di segala bidang. Dalam menghadapi semua pekerjaan, keikhlasan juga harus kita jaga terus. Demikianlah uraian sore hari ini. Semoga kita mendapat manfaat dan hidayah. Dan itu semua untuk memperbaiki kehidupan kita selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Menutup pengajian kita sore hari ini, seperti biasa kita baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu si Muhammad kesini, bawa apaan tuh? Tangannya diperban satu, kenapa ya? Habis jatuh kali. Jatuh di mana, Mat? Makanya hati-hati.
Habis jatuh dari sepeda kali. Bukannya jatuh, sengaja tangan kiriku ini kututup perban biar dia nggak tahu kalau tangan kananku mau memberi apa-apa pada orang lain. Seperti kata AA kemarin kan. Masya Allah, Mat, sampai segitunya. Iya nih, itu kan perumpamaan saja. Yang penting itu kalau memberi apa-apa nggak usah dipamerin. Itu saja yang penting. Ngomong-ngomong, emang kamu bawa apa itu? Oh, ini burger dan hotdog. Mau dikasih siapa? Sekarang kamu jadi baik banget deh, Mat. Mau bagi-bagi sama kita-kita ya. Ngomong-ngomong, ini ulang tahunnya siapa nih ceritanya? Enggak kok, Mat, kita nggak bilang sama siapa-siapa. Amal baik kamu pasti diterima. Kan yang penting ikhlas. Kalian ngomong apa sih? Orang ini burger buat sarapan aku. Kecian deh lo. Udah ya, Mamat mau pulang dulu. Dah. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Nabi menjawab, ria. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada mereka pada hari amal perbuatan para hamba mendapatkan balasan. Pergilah kalian pada orang-orang yang berlaku ria karenanya. Apakah kalian mendapatkan kebaikan dari mereka?